Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ana Paramita, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Dalam video ini, saya akan menampilkan kegiatan mengajar di kelas dengan materi Daur Hidup Hewan kelas 4 semester 1. Selamat menonton, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, silahkan ketua kelas pimpin doa ya. Ibu absen dulu ya. Hadir. Akila. Hadir. Oh ya, untuk yoga, kemarin ibunya sudah kirim pesan ke ibu kalau yoga hari ini sakit. Kita doakan mudah-mudahan yoga cepat sembuh biar bisa masuk lagi ke kelas bareng-bareng kita. Amin. Nah, hari ini ibu bawa sesuatu nih anak-anak. Sebuah benda misterius. Benda ini merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh lebah. Apa anak-anak? Madu. Betul sekali, madu. Hewan apa yang suka sama madu? Apa Akila? Kupu-kupu. Iya, betul sekali, kupu-kupu. Nah, sekarang kita nyanyi lagu kupu-kupu yang lucu ya. Nyanyi bareng-bareng ya anak-anak. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hidup mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tiada sayangmu, merasa lelah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, ada yang tahu nggak Daur Hidup kupu-kupu? Belum ya? Oke, kita nanti bahas ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang daur hidup hewan di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi daur hidup berbagai hewan di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat menyusun daur hidup hewan di lingkungan sekitar kita. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Silakan anak-anak buka buku tematik halaman 20 pada tema 6, subtema 1 tentang daur hidup hewan. Baca dulu sebentar ya, nanti ibu jelaskan. Oke, ibu jelaskan ya. Daur hidup hewan. Daur hidup merupakan perubahan bentuk hewan mulai dari telur hingga dewasa. Daur hidup hewan itu ada dua anak-anak. Yang pertama, daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Dan yang kedua adalah daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, daur hidup hewan yang pertama kita akan bahas yaitu daur hidup tanpa metamorfosis. Tahapan ini yaitu pertumbuhan pada makhluk hidup dari bayi hingga dewasa tanpa mengalami perubahan bentuk yang mencolok. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Iya betul, ada kambing, ada bebek, dan juga ada kucing, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu daur hidup hewan dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup selama hidupnya. Nah, metamorfosis ini ada dua anak-anak, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kita bahas dahulu yaitu metamorfosis sempurna. Proses pertumbuhan hewan dari kecil menjadi dewasa dengan mengalami perubahan bentuk yang mengalami tahap atau fase kepompong.
Hewan yang melalui metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan proses pertumbuhan hewan dari kecil menjadi dewasa dengan mengalami sedikit perubahan bentuk, sedikit aja ya. Jadi tidak mengalami fase kepompong. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya adalah capung, jangkrik, belalak, kecoa, dan lain sebagainya. Nah, jadi perbedaannya itu kalau daur hidup merupakan bentuk sama dari kecil sampai dewasa, kalau metamorfosis bentuknya ada perbedaan yang besar, sedangkan metamorfosis tidak sempurna bentuknya ada perubahan sedikit saja. Untuk ciri-cirinya daur hidup sama semua. Jika metamorfosis sempurna ada tahap kepompong dan metamorfosis tidak sempurna ada tahap nimfa. Contohnya tadi ada daur hidup yang tanpa metamorfosis ada kucing, ayam, anjing, dan lain sebagainya. Untuk metamorfosis sempurna contohnya ada nyamuk, lalat, katak, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna contohnya ada kecoa dan belalang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum? Kalau gitu sekarang anak-anak perhatikan yang ada di depan sini. Ibu punya daur hidup kupu-kupu yang masih berantakan. Kita susun bareng-bareng dan pindahkan ke sini ya nak ya. Daur hidup dari kupu-kupu. Yang pertama adalah telur. Di sini ada gambar telur, anak-anak bisa lihat. Yang pertama telur, kupu-kupu berasal dari telur. Yang kedua, ada yang tahu? Apa Isa? Larva, betul, larva atau ular. Lucu ya ularnya ya. Di sini yang kedua adalah ular. Kita tempel di sini. Dan selanjutnya ada pupa atau kepompong. Kita tempel di sini. Dan yang terakhir adalah kupu-kupu dewasa. Cantik ya kupu-kupunya ya. Di sini. Nah, ini sudah urut. Jadi daur hidup kupu-kupu adalah dimulai dari telur, kemudian menjadi larva atau ular, ular menjadi pupa atau kepompong, kemudian yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum lagi? Ya udah kalau gitu ibu yang nanya. Eza, kupu-kupu itu termasuk ke dalam daur hidup yang dengan metamorfosis atau tanpa metamorfosis? Betul, dengan metamorfosis. Terus kemudian Mila, kupu-kupu itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Betul, metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena kupu-kupu pada tahap perkembangannya melalui larva. Jadi kupu-kupu merupakan metamorfosis sempurna. Perubahannya juga jelas ya nak ya. Dari telur, jadi larva, jadi pupa, kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik. Ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok. Berhubung yoga tidak berangkat, jadi ibu bagi satu kelompoknya 3 orang. Ibu baginya urut absen aja ya nak ya. Jadi kelompok pertama ada Adit, Akila, dan Echa. Kelompok kedua ada Eza, Mila, dan Nadira. Kelompok ketiga ada Naufal, Reski, dan Sisi. Silahkan duduk di tempat sesuai dengan kelompoknya ya nak ya. Ini ibu nanti bagikan gambar daur hidup yang masih berantakan, belum urut. Nanti masing-masing kelompok mengurutkan ya. Kalian tempel saja di buku kalian. Nanti ibu cek satu-satu. Ibu bagikan satu daur hidup satu kelompok ya nak ya. Oke, masing-masing kelompok
sudah dapat gambarnya semua ya nak, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu, nanti setelah selesai salah satu perwakilan membacakan hasil urutannya, nanti ibu yang bantu tempel di sini. Ibu kasih waktu ya, silahkan dimulai. Sudah selesai semua ya nak ya? Nah, sekarang ibu minta perwakilan satu orang dari kelompoknya masing-masing untuk membacakan hasil diskusinya, hasil urutan yang benar itu seperti apa. Nanti ibu bantu urutkan di sini ya. Dari kelompok satu dulu, siapa yang mau mewakilkan? Adit? Oke, Adit. Adit dapat daur hidup apa sayang? Kecoa. Oke, Adit kelompok satu dapat daur hidup kecoa ya. Tempel daur hidup kecoa. Kecoa dimulai dari apa, Adit? Telur. Yang pertama telur. Selanjutnya apa? Nimfa. Kemudian selanjutnya kecoa dewasa. Ini adalah hasil dari kelompok 1 ya. Gimana kelompok 2 dan kelompok 3, apa hasilnya benar? Iya, hasilnya benar. Kecoa dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, dan kemudian menjadi kecoa dewasa. Nah, sekarang ibu tanya nih sama kelompok 1, Adit ya. Kecoa itu termasuk ke dalam daur hidup dengan metamorfosis atau tanpa metamorfosis? Nah, iya betul, kecoa termasuk daur hidup dengan metamorfosis. Termasuk ke dalam metamorfosis apa nak? Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena melalui nimfa ya, atau tanpa melalui proses apa tadi? Larva. Jadi telur langsung nimfa, kemudian nimfa itu langsung menjadi kecoa dewasa, tidak mengalami perubahan yang signifikan atau perubahan yang terlalu berubah begitu ya nak ya. Oke, ibu coba dulu untuk lanjut ke kelompok yang kedua ya. Satu, karena sudah menjawab dulu. Terima kasih Adit dan kawan-kawan. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 diwakilkan oleh siapa nak? Eza. Oke, diwakilkan oleh Eza ya. Eza dapat daur hidup apa nak? Daur hidup katak. Oh, ibu tampil dulu di sini daur hidup katak. Susah ini. Daur hidup katak dari kelompok Eza, hasilnya silahkan dibacakan nah, hasil diskusinya. Dari apa dulu? Telur katak. Oke, yang pertama ada telur katak. Kemudian apa? Katak muda. Oke, katak muda. Selanjutnya kecebong. Oke. Kemudian selanjutnya katak dewasa. Jadi begini hasil dari kelompoknya Eza ya. Kelompok 2 dari telur katak menjadi katak muda, menjadi kecebong, dan menjadi katak dewasa. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah jawaban dari kelompok 2 sudah betul? Iya Sisi, gimana nak? Masih belum betul ya? Iya, masih belum betul. Kenapa? Karena ada yang terbalik. Apa Sisi bisa membenarkan yang terbalik yang mana? Nah, betul Eza dan kawan-kawan. Harusnya sebelum katak muda atau setelah telur adalah kecebong dulu nih. Jadi telur menjadi kecebong, kemudian menjadi katak muda, dan yang terakhir adalah katak dewasa. Gitu kelompok 2. Gak apa-apa ya, gak apa-apa, kan masih sama-sama belajar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ibu mau nanya dulu nih, katak itu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna atau tidak sempurna?
metamorfosis? Gimana? Jawabannya apa? Bingung? Ya, kata merupakan metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena ada perubahan yang signifikan di sini nih. Ada telur kacang menjadi kecebong. Kecebong dengan kacang muda perubahannya lumayan signifikan ya. Dari bentuknya seperti ini jadi seperti ini. Nah, ini masuk ke dalam metamorfosis sempurna. Oke, berikut kita ulang sekali lagi untuk kelompok 2. Nah, ibu coba dulu ya, nanti kita lanjut ke kelompok 3. Yang terakhir, kelompok 3 dapat daur hidup apa? Diwakilkan sama siapa ya kelompok 3 ya? Reski ya? Oke, Reski, kelompok 3 dapat daur hidup apa nak? Ayamnya. Kita tempel di sini daur hidup ayam. Silakan dibacakan hasil diskusinya, Reski. Ayo dimulai dari apa? Telur. Oke, ibu tempel di sini telur. Selanjutnya apa nak? Telurnya menetas. Oke. Selanjutnya anak ayam. Oke, selanjutnya ayam dewasa. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah jawaban kelompok 3 ini sudah betul? Iya, betul. Daur hidup ayam dimulai dari telur, kemudian menjadi menetas, telur menetas menjadi anak ayam, dan kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, kelompok 3 ibu nanya, ini termasuk ke dalam daur hidup hewan dengan metamorfosis atau tanpa metamorfosis? Iya, betul. Merupakan daur hidup hewan tanpa metamorfosis karena tidak memiliki perubahan dalam bentuk ya, hanya memiliki perubahan pada ukuran. Dari telurnya netas itu anak ayam sampai ayam dewasa itu nggak berubah, cuma memiliki perubahan ukuran saja gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nak? Iya, bilang mau nanya apa nak? Iya betul, kecoa termasuk jenis daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna karena memiliki perubahan yang tidak signifikan. Iya betul nak. Iya. Ada lagi yang mau nanya nak? Cukup? Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa daur hidup pada hewan itu ada 2 ya anak-anak. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis, dan yang kedua ada daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis sendiri itu ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, Reski, ibu mau nanya, kucing itu termasuk daur hidup apa ya nak? Betul, kucing termasuk daur hidup tanpa metamorfosis. Karena apa, Eca? Betul, karena kucing saat berkembang biak dari anak kucing hingga kucing dewasa tidak mengalami perubahan bentuk, melainkan hanya perubahan ukuran. Betul. Ayo beri tepuk tangan untuk kita semua. Pintar-pintar ya nak ya anak ibu ya. Nah, sekarang ibu mau membagikan LKS lembar kerja siswa untuk anak-anak. Tapi karena berhubung waktunya udah mau habis, jadi nanti ini lembar kerjanya bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing ya, dijadikan PR dan kemudian nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu bacakan dulu ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang simbiosis dan rantai makanan yang terjadi pada makhluk hidup. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Sekarang kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.
Baik, terima kasih anak-anak. Ibu tutup pembelajaran.